Untuk kriteria penilaian yang pertama yaitu bahan. Dari konsep A, B, dan C memiliki daya tahan yang sama-sama bagus, dan juga pemakaian yang dapat dipakai dengan waktu yang tahan lama. Untuk yang kedua yaitu simplisitas. Konsep B dianggap lebih sederhana penggunaannya daripada konsep A, karena sistem hidroponik yang digunakan sehingga tidak memerlukan banyak aksi untuk media tanam seperti tanah, dan pengairannya dapat sekaligus menjadi media tanam. Untuk konsep C dianggap tidak sederhana karena konsepnya sendiri belum matang atau dikembangkan. Untuk penilaian yang ketiga yaitu biaya rendah, biaya bahan. Konsep A memerlukan biaya manufaktur yang relatif lebih murah dari konsep lainnya, karena konsep B membutuhkan banyak penggunaan kaca, dan juga konsep C menambahkan aluminium pada dinding chamber. Untuk yang keempat yaitu kemudahan manufaktur. Konsep A cenderung lebih mudah untuk dimanufaktur karena konsep sudah matang dan jelas. Sedangkan konsep B cenderung lebih sulit karena belum ditemukan cara terbaik untuk mengganti air pada dasar chamber. Dan untuk konsep C menghadapi permasalahan yang sama dengan simplisitas, yaitu karena konsepnya secara umum belum matang. Yang kelima yaitu penilaian estetika. Konsep A memiliki nilai estetika yang baik karena desainnya sederhana dan semua fungsinya dapat tercapai. Konsep B memiliki nilai estetika yang lebih rendah karena genangan air pada bagian bawah mengurangi nilai estetika. Konsep C memiliki nilai estetika yang paling rendah karena wadah air di bagian atas terlihat sangat tidak efisien. Next. Slide selanjutnya, Dela. Nah, untuk pemilihan konsep desain tentunya kita memilih konsep yang A, ya karena ditinjau dari segi efisiennya. Konsep A itu memiliki kesederhanaan yang simpel. Misalnya yaitu dari nilai ekonomis dan juga daya tahan dari produk yang akan dibuat nantinya, sehingga pemilihan produk ini sangat bagus. Yang kedua yaitu kerja sistem. Misalnya bahan penampang sisi-sisinya yang terbuat dari kayu dan kaca, namun memiliki kedaya tahanan yang kuat. Dan ada pula pompa air yang dipakai untuk menyalurkan air dari bawah, yaitu dari penampung air ke bagian atas. Yang ketiga yaitu dari segi estetika atau keindahan. Konsep ini memiliki nilai lebih karena terdapat sebuah air terjun yang dihasilkan dari air yang dialiri dari atas ke bawah dengan bantuan dari pompa. Yang keempat yaitu dari segi harga tentunya, yaitu grow chamber ini tidak terlalu mahal dibandingkan dengan grow chamber lain karena konsep produk ini sangat minimalis sehingga membuat murah dan punya kelebihan ataupun karakteristik sendiri dari produk ini. Selanjutnya desain terperinci. Sebenarnya sejak awal kami membuat desain ini, kami berpikir bahwa kami akan benar-benar menciptakan desain ini, sehingga kami tidak mengintegrasikan desain ini dengan sistem otomasi. Misalnya seperti pemanas air otomatis atau sensor suhu ruang. Kami hanya menggunakan rangkaian listrik sederhana, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami, bagaimana caranya agar sekalipun rangkaiannya cuma sederhana, grow chamber ini dapat benar-benar menjalankan fungsinya dengan optimal. Kemudian, hal tersebut juga akan menekan harga dari grow chamber ini karena kami tidak menggunakan sistem otomasi tersebut. Harga grow chamber yang asli bisa mencapai ribuan dolar. Untuk fitur-fiturnya tersendiri, itu ada pertama sistem penyinaran. Sebenarnya karena kami menggunakan kaca pada dindingnya, grow chamber ini masih bisa memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber penyinaran. Tapi kalau memang cahaya matahari tersebut tidak mencukupi, misalnya karena cuaca yang sedang mendung atau dan sebagainya, penyinaran tersebut dapat digantikan dengan LED strip. LED strip ini bukan LED strip biasa, melainkan LED grow light. LED grow light ini mempunyai daya yang sangat rendah, yaitu sekitar 7-12 watt. Untuk itu, LED ini tidak akan menghasilkan panas yang berlebih, sehingga panas yang berlebih tersebut tidak akan mengganggu sistem grow chamber kami. Yang selanjutnya, ada wadah penampungan air di bagian bawah. Bisa dilihat di situ ukurannya ada 0,15, lebarnya 0,15, panjangnya 0,3, dan tingginya 0,1.
Artinya wadah tersebut dapat menampung air sebanyak 4,5 liter. Sementara nanti akan dibahas di analisis, yang dibutuhkan kebutuhan air tanaman setiap harinya itu adalah 2 liter. Jadi wadah tersebut dapat air dalam wadah tersebut dapat menampung kebutuhan tanaman untuk selama 2 hari. Jadi pergantiannya bisa dilakukan 2 hari sekali. Untuk mengganti air sendiri dari situ dapat digunakan pompa, dapat dibuang dengan pompa melewati selang tabung yang ada di gambar ini. Sebenarnya selang tabung tersebut hanya berfungsi sebagai meningkatkan nilai keindahan saja untuk meningkatkan kerapian growth chamber ini. Sistem air terjun yang kami gunakan juga sebenarnya terinspirasi sebenarnya muncul karena kami membuat bagian penampungan di bawah growth chamber kami. Pada penampungan air ini sebenarnya untuk meningkatkan kelembapan karena kelembapan yang dibutuhkan sangat tinggi, yaitu sekitar 80% sampai 90%. Air terjun ini sistem air terjun ini dipakai agar air dapat secara langsung jatuh ke atas tumbuhan, jatuh dengan tepat ke atas tumbuhan, jadi tidak tercecer kemana-mana. Yang ini sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, analisis dan perhitungan. Yang pertama, analisis dan perhitungan kami pastinya akan menjawab kebutuhan desain. Yang pertama kami butuhkan yaitu tingkat kelembapan antara 80-90%. Sebenarnya kami kesulitan menemukan data literasi tentang bagaimana caranya menghitung kelembapan dalam suatu ruangan. Sehingga kami hanya mengetahui bahwa untuk tumbuh dengan optimal, tumbuhan membutuhkan kelembapan sebesar 80-90%. Kami berpikir bahwa adanya penampungan air tersebut dalam suatu ruangan yang kecil itu cukup untuk meningkatkan kelembapan sampai ke angka 80-90% tersebut, karena kelembapan dengan angka itu cukup tinggi. Yang selanjutnya suhu ruang. Yang diketahui adalah suhu yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dengan optimal, yaitu 25 derajat sampai 30 derajat. Kemudian daya dari lampu LED strip yaitu 7-12 watt. Di sini kami gunakan 12 watt. Massa dari lampu LED strip per meter yaitu 0,074 kg atau sama dengan 7,4 kali 10 pangkat min 3 kg. Kalor jenis karena bahan LED sangat tipis, bahan dari pelapis lampunya tersebut sangat tipis, kami asumsikan bahan tersebut diabaikan sehingga udara langsung menjadi pengantar panas kepada tumbuhan. Jadi yang kami gunakan massa jenis udara yaitu 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Cara menghitungnya, karena kami ingin menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyinaran untuk mencapai suhu ruangan yang optimal, maka kami menghubungkan rumus kalor dengan daya. Diketahui rumus kalor Q sama dengan MC delta T sama dengan P kali T. Maka diperoleh nilai T yaitu 3 menit. Jadi growth chamber ini membutuhkan waktu penyinaran selama 3 menit untuk mencapai suhu ruang. Di sini delta T-nya adalah 5 karena kami asumsikan suhu di dalam growth chamber itu adalah sama dengan suhu ruang yaitu 25 derajat dan harus sampai ke suhu 30 derajat sebagai suhu optimal tumbuhan untuk tumbuh. Yang selanjutnya, analisis dan perhitungan yang lain itu jari-jari lubang yang tepat diselang, agar air yang jatuh ke tanaman itu tidak berlebihan, serta jatuhnya tepat ke atas tanaman, tidak tercecer kemana-mana. Yang pertama, yang diketahui adalah jumlah air yang dibutuhkan oleh rata-rata tumbuhan yang tumbuh di daerah kering, yaitu 2 mm per hari. Kami asumsikan 2 mm per hari ini sama dengan 2 mm curah hujan, sama dengan 2 liter air per hari. Kecepatan air diasumsikan sebagai kecepatan pompa yang kami gunakan, yaitu pompa micro submersible mini water pump DC, yaitu 80 liter per jam atau sama dengan 43 liter per menit. Lama penyiraman kami samakan dengan lama penyinaran, yaitu 3 menit. Jadi diharapkan hanya dengan satu kali menghidupkan saklar ke seluruh sistemnya, baik sistem penyinaran maupun sistem penyiraman, dapat langsung bekerja secara bersamaan. Begitu pula ketika dimatikan, sistemnya juga kedua-duanya langsung berhenti bekerja. Caranya diturunkan dari rumus untuk mencari debit air, kemudian dipakai hubungan debit dan kecepatan. Rumus debit air sendiri diketahui Q sama dengan V per T sama dengan A kali V. Oleh karena itu, kemudian diperoleh jari-jari yang dibuat pada selang itu 0,4 mm. Jari-jari yang dimaksud adalah jari-jari yang yang di bagian atas, yang tepat di bagian atas tanaman.
Kemudian saklarnya pada gambar ini sebenarnya saklarnya masih ada dua, yaitu saklar masing-masing pada LED dan pada masing-masing pada LED dan pada pompa. Tapi saya rasa kemungkinan untuk selanjutnya dapat disatukan saja rangkaiannya, jadi hanya butuh satu saklar untuk menghidupkan seluruh sistem growth chamber. Selanjutnya pelajaran yang diambil. Yang terakhir akan menjelaskan mengenai pelajaran yang dapat diambil. Secara garis besar, pelajaran yang dapat diambil ini dibagi menjadi dua, yaitu pelajaran dari segi akademik dan pelajaran dari segi non-akademik. Nah, pelajaran dari segi akademik yang pertama yaitu kita mampu menerapkan pola pikir rekayasawan dari berbagai aspek. Sesuai dengan jurusan kita, yaitu jurusan rekayasa, tugas ini mampu untuk mengetahui bagaimana pola pikir rekayasawan dan bagaimana cara kerja rekayasawan. Yang kedua yaitu melatih berpikir kritis, karena kita di sini dibatasi oleh budget yang hanya diberi yaitu 300.000 pada awalnya, sehingga bagaimana caranya kita dapat menciptakan awal yang sebenarnya itu adalah alat yang sangat mahal, kemudian kita bisa membuat prototipe dengan harga yang sesuai dengan budget yang kita miliki, sehingga kita harus berpikir kritis bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu mengetahui dan mampu menerapkan sistem logbook. Logbook ini tentu sangat penting bagi seorang rekayasawan karena logbook dapat memantau pekerjaan yang dilakukan rekayasawan dalam menentukan sebuah desain. Dan yang keempat yaitu mengetahui sistem kerja growth chamber untuk menjawab tantangan-tantangan pertanian. Selanjutnya adalah pelajaran yang dapat diambil yaitu pelajaran dari segi non-akademik, yaitu melatih komunikasi antar sesama anggota, karena kerja kelompok atau kerja yang dilakukan dengan kelompok tidak akan berjalan lancar jika komunikasinya tidak baik. Dan selanjutnya melatih kerjasama dan tanggung jawab dalam kelompok. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya kelompok 7. Dibuka sesi pertanyaan. Satu pertanyaan silakan dari mahasiswa. Dari Pak Indra mungkin. Jika ada. Ya. Ya, tadi untuk perhitungan peningkatan suhu pada growth chamber itu, apakah hanya terpaku pada satu lampu saja atau seperti apa? Itu sudah dihitung sama seluruh lampu yang ada di growth chamber ya, Pak? Watt-nya 12 watt itu untuk seluruh LED strip yang ada di growth chamber. Iya, Pak. Jadi yang watt-nya tetap kami samakan 12 watt, tapi masanya yang dijumlahkan. Jadi masa ini adalah masa total dari seluruh lampu yang ada di growth chamber. Ya. Kemudian yang mungkin tadi belum disampaikan juga, untuk di growth chamber itu salah satu yang penting juga untuk pertumbuhan tanaman itu juga sebenarnya intensitas cahaya. Nah, untuk LED strip yang 12 watt tadi, berapapun jumlahnya di growth chamber itu, LED-nya mampu menghasilkan berapa intensitas cahayanya? Jadi sebenarnya Pak, waktu kami memilih lampu LED strip ini yang sebenarnya ada nama khusus yang kami pakai untuk LED-nya ini, yaitu LED Grow Light Hydroponic Strip. Nah, itu sebenarnya tidak kami cantumkan berapa intensitasnya karena menurut literasi yang kami baca, lampu LED tersebut memang diperuntukkan untuk pertumbuhan tanaman gitu, Pak. Jadi intensitas cahayanya tidak kami masukkan ke perhitungan. Ya, saya tanya gini aja, apakah satu LED strip itu sudah cukup untuk tanaman, atau 2 atau 3? Kalau menurut adik dan kelompok, optimalnya pada intensitas berapa untuk tanaman itu bisa tumbuh? Intensitas yang sesuai dengan panjang gelombang yang paling mudah diserap sama tanaman, Pak. Kemungkinan gelombang yang warnanya biru atau hijau, yang panjang gelombangnya sekitar panjang gelombang cahaya biru atau hijau.
Oh ya, ya udah. Ya, makasih banyak atas jawabannya. Ya, terima kasih kelompok 7 dan Pak Indra atas pertanyaannya. Dan berikutnya kita akan masuk ke presentasi kelompok 8. Oke, makasih Pak. Ya, sama. Makasih, Pak. Ya, silakan kelompok 8 dimulai. Ya, Pak, sebentar, Pak. Kenapa masih belum mulai? Ada kendala? Ada kendala, Pak. Udah Anggota kelompok kami satu Udah. lagi sedang ada error katanya, Pak. Udah dimulai. Bentar, Pak. Mulai saja dulu, nanti dia menit. Udah ada belum? Udah ada belum? Bentar. Nah, udah. Udah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu slide show-nya dinyalakan ya. Oh, ini belum ada. Tinggal di-klik on slide show. Ini udah di slideshow. Ya. Udah. Ini udah belum tampilannya? Udah, Sob. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu kalorimeter. Saya Syukriya Musaad, 19819082. Saya Servi Sunda Rahmawati, NIM 1981932. Nama saya Muhammad Adni Fatamubina, NIM 198192127. Saya Hilma Nureda Syafira, NIM 198191172. Ya, di sini kami akan mempresentasikan. Yang pertama itu mendefinisikan masalah. Yang kedua itu ada syarat-syarat penting desain. Maaf Pak, ini
Laptopnya error lagi, Pak. Bentar. Bisa teman lain yang nge-backup nampilin slide-nya. Ya, coba aku aja sebentar. Gak bisa, Iya. Mana kendalanya masih bisa atau kelompok 9 lagi? Kelompok 8 bisa teratasi kendalanya. Ya, kelompok 9 bisa kita skip ke kelompok 9 atau saya? Ada kelompok 8. Caranya bisa diperbesar di landscape. Nah, sudah terlihat. Ya, sudah seperti ini. Maaf ya, Pak. Akan dimulai. Sepertinya kendala teknis kelompok 8 signifikan ya. Kita tunda dulu ya kelompok 9. Oh iya Pak. Ya, kita tunda dulu kelompok 8, silakan kelompok 9.
Kelompok 9. Ya, kelompok 9. Ya, kelompok 9 silakan dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai ohmic heater. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama itu ada Lidiana Aristania, lalu saya Ega Lestari, lalu ada Vina Lutfia, dan Adi Yudatama. Sebentar. Najmi tolong di-mute dulu ya. Di-mute dulu. Najmi tolong di-mute dulu. Oke, sudah. Silakan. Untuk pembagian tugasnya, kami membagi tugas sebagai berikut, yaitu bagian definisi masalah dan alternatif konsep dikerjakan oleh Lydia, lalu bagian kriteria desain dan analisis perhitungan dikerjakan oleh Adi, lalu bagian evaluasi alternatif dan pemilihan konsep oleh saya, Ega, dan detail desain dan pelajaran yang dapat diambil oleh Vina. Selanjutnya langsung ke slide definisi masalah. Definisi masalah. Pemanasan ohmic mengambil nama dari hukum Ohm, yang dikenal sebagai hubungan antara arus, tegangan, dan tahanan. Pemanasan ohmic yang dikenal sebagai Joule heating atau resistant heating merupakan teknik pemanasan dengan melewatkan arus borak-balik pada bahan pangan yang merupakan material konduktif. Pemanasan tersebut dipengaruhi dari beberapa faktor. Faktor tersebut yang menjadi permasalahan dalam perancangan ohmic heater. Pertama, adanya faktor elektroda. Dalam merancang ohmic heater, perlu dipilih elektroda yang paling konduktif terhadap listrik. Yang kedua, bahan yang digunakan dalam merancang ohmic heater haruslah isolator listrik. Dan yang ketiga, aliran listrik sebisa mungkin konstan, supaya pemanasan berjalan dengan cepat. Lalu, desain yang dibuat haruslah sistematis, kuat, dan mudah dirancang atau diproduksi, sehingga desain ohmic heater yang dibuat menjawab permasalahan tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya adalah kriteria desain. Tes apakah suara saya terdengar? Dengar. Yang pertama, menurut kelompok kami, untuk merancang sebuah rancangan yang kokoh dan berfungsi dengan baik, dibutuhkan beberapa kriteria yang esensial. Dan yang pertama, menurut kelompok kami adalah komponen yang dipakai dapat berfungsi baik dalam jangka waktu panjang. Menurut kami, kepuasan konsumen adalah yang utama. Dan bila konsumen merasa kecewa dengan produk kami, maka konsumen tersebut pasti akan memberitakan tentang kabar buruk mengenai produk kami. Lalu yang kedua adalah desain yang menarik sehingga pembeli atau investor pun tertarik. Dan bila para investor tertarik pada produk kami, maka kami pun akan memproduksi lebih banyak produk lagi yang akan diputar kembali menjadi uang. Lalu proses pasteurisasi berlangsung secara singkat. Ini adalah keunggulan dari ohmic heater pada umumnya. Dan kelompok kami ingin memusatkan seluruh kriteria kepada poin yang ini. Selanjutnya adalah alternatif konsep. Alternatif konsep. Ada 3 konsep yang dibuat oleh kelompok kami, yaitu konsep A, B, dan C. Yang pertama adalah konsep A.
Konsep A ini terbuat dari kaca, sedangkan elektrodanya menggunakan stainless steel. Konsep A bekerja dengan melalui beberapa tahapan. Pertama, cairan dimasukkan ke dalam tangki, kemudian diukur volumenya, dan dipompa menuju tempat sebelum pemanasan, dan dilakukan pengukuran tekanan dan suhu. Lalu, cairan dialirkan ke tempat pemanasan, dan dilakukan pemanasan serta pengukuran suhu dan tekanan. Tahap terakhir adalah proses pendinginan. Dalam tahapan tersebut, terdapat pengukuran suhu dan juga tekanan. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Yang kedua adalah konsep B. Konsep B ini terbuat dari plastik, sedangkan elektrodanya menggunakan besi. Konsep B bekerja dengan bantuan berbagai alat elektronik. Pertama, cairan dimasukkan ke dalam wadah heating zone. Di dalam wadah tersebut terdapat 2 elektroda. Setelah itu, sensor suhu yang disambungkan kepada data logger akan membaca suhu dan menampilkannya di dalam komputer. Sedangkan arus listrik dan voltase diukur dengan ampermeter dan voltmeter. Agar arus listrik tetap, maka dibuat variabel yang membuat listrik tetap pada tegangan tertentu. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah konsep C. Pada konsep ini, bahannya itu terbuat dari keramik, sedangkan elektrodanya menggunakan aluminium. Konsep C bekerja dengan sederhana. Pertama, cairan dimasukkan ke dalam alat, kemudian dipanaskan menggunakan 2 elektroda yang berada di luar wadah. Kedua, terdapat sensor yang akan mengukur temperatur. Setelah dipanaskan sesuai dengan temperatur yang diharapkan, alat dimatikan dan cairan dialirkan keluar dari alat. Selanjutnya. Pada bagian evaluasi alternatif ini, kami membuat tabel matrix decision untuk memilih konsep yang paling tepat dari beberapa konsep yang sekiranya akan kami buat. Terus, elemen-elemen dari matrix decision ini menunjukkan keputusan berdasarkan kriteria keputusan tertentu. Dari matrix decision ini, kami dapatkan bahwa konsep A itu memiliki nilai total yang paling tinggi di antara konsep lainnya. Selanjutnya. Nah, dari matrix decision ini, kami simpulkan bahwa konsep A itu lebih unggul dibandingkan konsep B dan C. Dari matrix decision ini, konsep A itu lebih unggul dari kriteria sistematis karena rancangannya itu dapat diaplikasikan pada pabrik dan terdapat beberapa langkah yang menaikkan tingkat presisi dari pemanasan ohmiknya. Lalu elektroda dan isolator listrik yang digunakan mampu bekerja lebih baik dibanding konsep B dan C. Juga konsep A ini memiliki elektroda yang paling tidak reaktif setelah kontak dengan bahan makanan. Selanjutnya. Lalu pemilihan konsep ini kita dapatkan setelah melakukan evaluasi alternatif, di mana konsep B itu adalah konsep yang paling tidak memungkinkan untuk dipilih karena membutuhkan usaha dan modal yang lebih besar untuk membuat kinerjanya itu maksimal. Sedangkan konsep C itu dapat dikategorikan konsep yang tidak mudah atau cukup rumit untuk diaplikasikan. Jadi dari ketiga konsep ini, kami putuskan konsep A itu adalah konsep yang paling tepat untuk mendapatkan alat ohmik gitar yang sederhana, murah, dan optimal. Selanjutnya. Nah, selanjutnya, detail design. Ini adalah konsep A dari konsep lainnya yang kita pilih. Secara garis besar, pertama itu susu dimasukkan ke dalam alat yang terdapat pada gambar bagian A, lalu mengalir melalui bagian B. Nah, pada bagian 2 itu diukur volume dan suhu awal. Lalu dimasukkan ke bagian D, dipanaskan, dan didinginkan. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh detail desainnya. Gambar terperinci bagian 1 merupakan bagian A, di mana tempat masuknya susu melalui corong, lalu ditampung di tempat untuk wadah susu. Dan di situ ada keran juga, jadi kita bisa memperkirakan berapa banyak susu yang akan dipanaskan atau pasteurisasi. Lalu yang gambar terperinci bagian 2 itu
tempat memanaskannya, sekaligus ada tempat aliran listriknya. Di situ kami menggunakan rheostat yang diawali dengan steker kuningan. Slide selanjutnya. Ini bagian 3-nya, bagian akhir, di mana tempat hasil susu sudah dipasteurisasi. Next. Detail design. Untuk menentukan dimensi atau ukuran purwarupa, ada beberapa bagian, yaitu dibutuhkan alat untuk melahirkan susu dengan mudah ke dalam alat, maka dipilih corong, agar susu tidak tumpah-tumpah. Lalu pipa PVC dipilih karena pada saat awal suhu susu itu tidak tinggi dan aman digunakan. Yang ketiga, termometer yang digunakan pada saat memasak untuk menjaga suhu susu. Gelas ukur plastik supaya pada saat susu masuk ke dalam wadah, pemanasan volumenya berlebih. Keran anti panas mampu menahan panas yang tinggi. Pada bagian pemanasan dibutuhkan wadah yang tahan panas, namun juga isolator listrik, sehingga dipilihlah wadah yang terbuat dari kaca. Elektroda stainless steel sebagai pengantar arus listrik yang digunakan untuk memanaskan susu. Kabel anti air, rheostat adalah resistor yang dipakai disesuaikan dan terutama digunakan dalam aplikasi di mana penyesuaian arus diperlukan atau mengubah resistansi dalam rangkaian listrik. Steker kuning cukup kuat dan tahan lama untuk digunakan. Dan yang terakhir ada meja kecil, kayu atau triplek agar rancangan tersebut kokoh. Selanjutnya. Lalu ini adalah analisis dan perhitungan. Kami menggunakan 100 ml susu untuk memperkirakan seberapa besar watt yang dibutuhkan untuk mempasteurisasi 100 ml susu tersebut. Yang kami ketahui adalah 100 ml susu membutuhkan 0,393 kJ agar suhunya dapat naik 1 derajat Celcius. Data ini kami temukan dari sebuah jurnal yang kami cari dari internet. Lalu untuk mencari dayanya, kami menggunakan rumus W sama dengan V kali I kali T. Lalu kita akan coba solve. Jadi pertama-tama untuk mencari W-nya, kami menggunakan 0,393 kJ yang tadi, lalu dikalikan dengan 80 derajat Celcius. Karena kami menginginkan suhu susunya naik dari 0 derajat Celcius menuju 80 derajat Celcius. Lalu kami kalikan dengan power. Mengapa langsung kita kalikan dengan power? Karena V kali I itu sama saja dengan power. Lalu kita kalikan lagi dengan 60 detik. Karena kami ingin susunya terpasteurisasi hanya dalam waktu 60 detik. Lalu kami pun mendapatkan 31.440 Joule. Lalu kita pun mendapatkan 60 dikali power. Setelah itu kami mendapatkan 524 watt untuk mempasteurisasi susu sebanyak 100 ml selama 60 detik. Selanjutnya yaitu lesson learned atau apa yang telah kita dapatkan dari proyek ini. Tentunya adalah kerjasama antar tim yang bagus. Serta sebelum melakukan pembagian tugas, kami sebelumnya melakukan brainstorming untuk menetapkan konsep desain terbaik untuk perancang ohmic heater ini. Lalu pelajaran yang bisa kami dapat, kami belajar untuk mencari harga yang sesuai dan komponen yang layak untuk menghasilkan desain yang paling optimal, walaupun dengan budget yang terbatas. Terus yang terakhir, tugas kelompok ini akan lebih mudah dikerjakan apabila seluruh anggota kelompok berkeinginan untuk berkontribusi dan saling membantu di saat ada teman yang kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih atas presentasinya. Silakan jika ada yang bertanya, Pak Indra atau asisten jika ada pertanyaan silakan. Untuk boleh bertanya Pak tadi? Ya, silakan Pak. Untuk dimensi ohmic heater-nya berapa dia? Itu cara menentukan dimensinya seperti apa?